Baik, di sini saya akan membuat skema jaring internet menggunakan wireline pada Balai Kesehatan Paru. Dan di sini juga saya akan menyesuaikan kebutuhan koneksi internet dan jaringan LAN di Balai Kesehatan Paru tersebut. Cara pertama untuk membuat skema jaring internet yaitu pertama kita memilih network device. Setelah itu kita memilih WAN emulation, lalu memilih cloud. Kita menarik cloud pada layar untuk menempelkannya pada layar. Setelah itu kita memilih modem, DSL modem. Untuk menghubungkan cloud 1 ke DSL modem, kita memerlukan kabel, yaitu kabel PON. Klik satu kali pada cloud, lalu memilih modem keempat, lalu menariknya pada modem pertama, lalu memilih port 0. Maka kedua jaringan tersebut akan terhubung. Tahap ketiga yaitu kita memilih network 5, lalu memilih router. Sini kita memilih router ISR 4321. Kita pilih, lalu menempelkannya pada layar. Untuk menghubungkan modem 1 ke router 0, kita memerlukan kabel, yaitu copper cross. Kita pilih port 1, lalu menghubungkan pada router 0. Di router 0 kita akan memilih gigabit Ethernet 0. Karena di sini belum terhubung, kita akan menghubungkannya melalui klik satu kali pada cloud, lalu konflik, lalu memilih DSL. Setelah sampai di DSL, kita mengklik pada ID add. Setelah itu kita kembali, lalu mengklik pada router, kita memilih konflik, lalu memilih gigabit Ethernet 000. Setelah sampai di sini, kita mengklik on yang ada di atas sini, maka akan terhubung. Tapi di sini router belum memiliki IP address, maka kita akan masuki IP addressnya. Di sini saya akan masukin IP addressnya 168.0.0.1. Setelah itu kita keluar, setelah keluar kita akan memeriksanya kembali bahwa IP addressnya router sudah ada di sini. Setelah itu tahap keempat yaitu kita menghubungkan router ke server. Yang pertama itu kita memilih network device, lalu memilih switch,
Di sini kita memilih bit switch. Kita menempelkannya pada layar. Untuk membuka router cat switch, kita memerlukan kabel, yaitu crossover. Klik pada gigabit, lalu klik pada switch, lalu milih pas Ethernet 1. Di sini belum terhubung, maka untuk menghubungkannya kita akan menghubungkannya melalui router, lalu milih gigabit 0001. Setelah sampai di sini kita mengklik on, maka kedua jaringan tersebut akan terhubung. Tapi di sini dari router ke switch belum ada address, maka kita akan masuki IP addressnya, yaitu 168.0.0.2. Kita keluar, setelah terhubung, tahap kelima yaitu kita menghubungkannya ke PC. Di sini pertama kita mengklik Network of the 5. Setelah itu end the 5, lalu memilih PC, lalu menempelkannya pada layar seperti ini. Untuk menghubungkan dari switch ke PC, kita menggunakan kabel copper strike. Klik pada switch pas Ethernet 1, lalu menghubungkan ke PC 1 pas Ethernet 0, maka keduanya akan terhubung. Tetapi di sini PC 0 belum terdapat IP addressnya, maka kita akan masuk ke IP addressnya, memilih hal pertama itu memilih desktop, lalu IP configuration, lalu memasukkan IP addressnya. Lalu mengklik static, di sini PC1 sudah mendapatkan IP address. Setelah itu kita akan membuat switch kedua, yaitu dan di sini saya sudah membuat switch kedua dan sudah menyambung dari switch 1 ke switch 2 dan jaringannya sudah terhubung. Di switch kedua kita akan membuat 3 PC
kita akan membuat 3 PC di switch kedua untuk menyambung switch PC pertama. Setelah itu kita akan menyambung ketiga PC tersebut dengan switch menggunakan kabel cover strike. Dan di sini saya sudah menyambung ketiga PC tersebut ke switch kedua menggunakan kabel cross strike. Ketiga PC tersebut sudah terhubung tapi belum memiliki IP address-nya. Maka kita akan masuki IP address-nya per satu PC. Itu desktop, lalu IP configuration, lalu masuki IP address-nya ketiga PC tersebut. Di sini saya sudah memasuki ketiga PC tersebut dengan IP address. Maka ketiganya sudah menyambung. Untuk membuktikannya kita akan menggunakan komen untuk membuktikan bahwa jaringan tersebut bisa terkoneksi dengan switch. Yaitu pertama kita hubungkan. Tapi sebelum itu kita akan mengganti PC1 mengganti nama dengan spesialis paru-paru karena di sini tugas saya itu di balik kesehatan paru. Jadi saya mengganti dengan ruangan PC tersebut dengan spesialis paru. Jadi saya akan mengganti dengan spesialis paru. Spesialis paru. Nah, di sini spesialis paru sudah saya ganti. Saya akan menguji bahwa spesialis paru sudah memiliki koneksi dengan switch. Kita akan mengujinya dengan mengklik di spesialis paru, lalu memilih desktop, lalu memilih command prompt. Di sini command prompt kita akan masuki IP address-nya ping 168.0.0.0.5 dan terbukti bahwa ruang spesialis paru sudah terhubung dengan switch di server switch. Setelah itu kita akan menghubungkan juga pada PC di ruangan lain seperti PC1, PC2, PC3. Di sini switch kedua saya akan menghubungkan dengan PC sini. PC pertama yaitu saya sudah mengganti dengan nama apotik, PC kedua sudah saya ganti dengan laboratorium, dan PC ketiga sudah saya ganti dengan EKG, dan juga switch kedua sudah saya ganti dengan pelayanan penunjang medik, dan juga switch pertama sudah saya ganti dengan rawat jalan. Di sini saya akan menguji koneksi dari apotik ke switch pertama menggunakan perintah ping, yaitu dengan ping 168.0.0.7. Kita klik enter, dan di sini terbukti bahwa switch pada ruangan apotik sudah terhubung dengan ruangan penunjang pelayanan medik ke server pelayanan medik. Yang kedua yaitu kita akan menguji pada ruang laboratorium.
itu kita mengklik ini. Setelah itu desktop, kita menuju pada command dengan perintah yang sama, ping 168.0.0.8, mengklik enter, dan juga hasilnya bawah pada ruang laboratorium sudah terhubung ke ruangan pelayanan medik atau server pelayanan medik. Yang terakhir yaitu kita akan menguji dari ruangan EKG. Kita klik yang sama, perintah yang sama, ping 168. Dan hasilnya tetap sama, yaitu bisa terbaca dan sudah terkoneksi dengan server pelayanan medik. Ya, itulah sekian penjelasan dari saya mengenai skema jaring internet menggunakan wireline pada Balai Kesehatan Paru.